Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akida Sri Hardini dengan NIM 222180134, kelas 4C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makan dan dimakan, materi kelas 5 IPAS, topik 1, untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA SD oleh dosen pengampu Ibu Nur Azizah. Materi makan dan dimakan yang akan saya sampaikan juga telah saya buatkan peta konsepnya dan akan saya tampilkan di sini. Seperti pada gambar di bawah ini, materi makan dan dimakan memiliki dua subbab, yaitu subbab rantai makanan dan subbab jaring-jaring makanan. Subbab pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan yaitu jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup, bisa digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Pada skema ini, kita bisa melihat alur makan yang ada pada suatu ekosistem. Selain alur makan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya saat dimakan. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran yang disebut dengan produsen. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Konsumen tingkat 1 yaitu merupakan konsumen atau hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk hewan karnivora atau omnivora. Yang ketiga yaitu konsumen tingkat 3, yang merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora, dan seterusnya. Jika ada konsumen 4, berarti dia akan memakan konsumen bawahnya dan selanjutnya. Yang tidak kalah penting yaitu dekomposer. Dekomposer bisa seperti jamur, bakteri, cacing tanah yang merupakan dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik, yaitu bangkai, daun busuk, dan sebagainya. Hal yang sudah diuraikan dekomposer akan menjadi nutrisi dan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Sebab kedua adalah jaring-jaring makanan. Umumnya, di dalam suatu ekosistem tidak hanya terdiri atas satu rantai makanan. Hal ini karena konsumen tingkat 1 dapat memakan berbagai produsen. Satu jenis produsen juga dapat dimakan oleh berbagai macam konsumen tingkat 1. Begitu pula dengan konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 yang bisa memakan berbagai jenis hewan. Karenanya, pada suatu ekosistem, hubungan makan dan dimakan digambarkan dengan jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari rantai makanan. Skema ini lebih tepat menggambarkan kondisi nyata pada suatu ekosistem. Skema ini juga memperlihatkan bahwa hubungan makan dan dimakan pada suatu ekosistem merupakan hubungan yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Pada jaring-jaring makanan, suatu hewan bisa memiliki peran yang berbeda. Sama seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan juga menggambarkan jalur aliran energi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.